Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Puji Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada saya dan saudara sekalian bahwa perjalanan kita di dunia ini selalu dibayangi oleh 3 keinginan yang mau menghambat jalan keselamatan yang kita sudah peroleh untuk mencapai tujuan akhir. Sebab itu dikatakan yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Hal-hal inilah yang seringkali mengganjal perjalanan kita. Ayub pernah mengungkapkan betapa beratnya hidup di dalam lingkungan seperti itu. Dia katakan dalam buku Ayub pasal 7 ayat 16, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Ayub menyadari bahwa hidup itu seperti orang menarik nafas. Tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak harus dijalani. Sehingga dikatakan, aku tidak mau hidup lama. Karena beratnya pergumulan yang dia harus hadapi setiap hari, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Alkitab jelas katakan bahwa keinginan daging itu yang berbahaya karena dia tidak punya bahagian di dalam kerajaan Allah. Itu dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dia berkata seperti ini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita menemukan begitu kuat sekali pengaruh keinginan daging bagi lingkungan di sekitar kita. Keinginan daging yaitu keinginan untuk berbuat kecemaran, keinginan untuk berbuat percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, dan begitu banyak hal-hal yang kalau dilihat dengan kasat mata sangat dekat dengan hidup manusia sekarang ini. Kita melihat keinginan daging, percabulan terjadi di mana-mana, kecemaran, hawa nafsu kita temukan di mana-mana. Begitu kuat hal ini mau menjerat kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu kita diingatkan bahwa hal ini yang akan menjerat kita karena keinginan-keinginan itu. Keinginan yang kedua yang bahaya yang sedang mengintai kehidupan kita, yaitu keinginan mata. Alkitab katakan mata dan telinga itu adalah ciptaan Tuhan. Itu jelas dikatakan dalam Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan.
Jadi mata ini dibuat oleh Tuhan, telinga ini dibuat oleh Tuhan, tetapi seringkali mata ini menjerat kita, membawa kita kepada hal yang merugikan. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 7 ayat yang ketiga, ini masalah mata. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Di sini kita menemukan suatu ungkapan yang sangat luar biasa, bahwa selumbar di mata orang, bulu yang kecil ada di mata orang kau bisa lihat, tetapi balok yang menghalangi matamu engkau tidak pernah lihat. Mata di sini mengarah kepada pikiran kita. Kecenderungan kita melihat kekurangan orang, tapi kita tidak pernah melihat dan memikirkan kesalahan kita. Hal yang fatal yang kita perbuat kita tidak lihat, tapi kesalahan yang kecil dibuat orang lain sepertinya sangat berbahaya, membahayakan kita. Sedangkan kita sudah ada di dalam kondisi yang terlalu berat, yaitu di mata kita ada balok, kita tidak lihat. Itulah yang diingatkan, keinginan mata seperti itu. Keinginan mata cenderung untuk menghakimi orang lain dan menganggap dirinya lebih baik dari orang yang lain, menganggap dirinya lebih benar dari yang lain. Itulah keinginan mata. Sebab itu tidak heran Yesus pun berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 29, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kita melihat bahwa begitu luar biasa pengaruh mata ini, sehingga mata ini ketika dia menyesatkan kita, maka Yesus katakan lebih baik engkau pergi ke surga tanpa mata satu, daripada engkau dengan matamu yang utuh engkau masuk di dalam neraka. Kenapa? Karena mata memiliki keinginan yang membinasakan kita. Itulah hal yang kedua yang menjerat kehidupan kita. Hal yang terakhir dikatakan, yang ada di dalam dunia bukan hanya keinginan daging, keinginan mata, tetapi keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu memang tidak kelihatan. Secara kasat mata tidak kelihatan. Tapi setelah kita mengenal dan menemukan orang itu, baru kita akan melihat orang ini mempunyai keangkuhan dalam dirinya. Keangkuhan itu dapat dilihat dari sikap seseorang ketika ia menolak untuk menerima nasihat. Itu tanda orang itu dilanda keangkuhan. Ketika ia menolak untuk mengakui kesalahannya, itulah tanda orang itu dilanda oleh keangkuhan hidup. Ketika ia menolak untuk mengakui keberhasilan orang lain, itu juga tanda keangkuhan hidup orang itu sendiri. Ketika orang itu menolak untuk bisa berdamai, maka orang itu dilanda oleh keangkuhan hidup. Ketika orang itu menolak untuk membagikan rahasia keberhasilannya, menceritakan rahasia kesuksesannya kepada orang lain, orang itu dilanda keangkuhan. Dan ketika orang itu tidak mau belajar karena menganggap dirinya sudah tahu, itu juga pengaruh dari keangkuhan hidupnya. Sebab itu mari, hal-hal ini seringkali menjerat kita. Hal-hal ini seringkali mengganggu kehidupan kita. Kita tidak menerima nasihat, kita tidak mau mengaku kesalahan, kita tidak mau mengakui keberhasilan orang lain, tidak suka berdamai, kita tidak mau menceritakan rahasia keberhasilan untuk orang lain juga berhasil.
bahkan kita tidak mau belajar dari keberhasilan orang lain. Itu tanda keangkuhan. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, Alkitab dengan jelas katakan 3 hal ini yang menjerat kita: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Hari ini kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk menanggulangi ketiga hal yang ada di sekitar kita, untuk kita jalan menuju kepada rencana dan kehendak Allah. Kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa dengan bersyukur, karena kami percaya rencana-Mu itu indah bagi kami. Sebab itu kami diingatkan bahwa keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup ada di antara kami. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki hidup kami, supaya kami tidak terjebak, kami tidak dihambat oleh keinginan daging kami, oleh keinginan mata kami, oleh keangkuhan hidup kami, Tuhan. Sebab itu Engkau tolong kami yang akan pergi ke tempat pekerjaan, yang akan pergi ke tempat bisnis, maupun yang akan belajar, ataupun yang akan tinggal di rumah. Tuhan, tolong kami supaya kami waspada dengan keberadaan kami, karena keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu tidak jauh dari kami. Sebab itu biarlah Roh-Mu menopang kami untuk membawa kami menjaga diri kami dan terus berjalan sesuai dengan rencana dan panggilan Allah untuk kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Selasa. Sebab itu pada jam 6 sore ada kebaktian Pelprip Pria Pantai Kosta yang juga akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.